Welcome to Cafe Remang-Remang. Ya, welcome to Bitol teman-teman. Jadi di konten kali ini saya akan podcast sendirian, solo podcast, showcase. Nah, oke, jadi di episode kali ini bahas apa ya teman-teman? Membahas yang nyantai-nyantai gitu. Jadi sebenarnya ini saya bingung teman-teman. Saya harus saya harus ngupload konten, tapi saya nggak ada bahan. Ngapain ya? Oh, bahas gini aja. Kan sekarang kan lagi marak-maraknya apa ya? Motivator gitu teman-teman. Nah, motivator tersebut datangnya dari orang yang sukses, yang apa namanya tadi, motivasi. Orang yang datang memotivasi ini berasal dari orang-orang yang sukses biasanya teman-teman, yang memberikan motivasi agar orang lebih giat lagi dalam melakukan pekerjaannya, pendidikannya. Nah, kemudian banyak juga orang-orang yang sukses tapi tidak sekolah. Kok bisa? Nah, dari kejadian tersebut kita dapat diambil dua hikmah teman-teman, yaitu sisi ada orang yang menangkap dengan sisi negatif, ada yang orang menangkap dengan sisi positif teman-teman. Jadi sisi negatifnya adalah, wah, orang ini nggak sekolahnya hanya lulus sampai di SD sampai SMP tapi bisa sukses. Ya sudah, saya berarti nggak usah repot-repot menerusin sekolah sampai ke jenjang yang tinggi gitu teman-teman. Nah, itu adalah cara berpikir orang yang buruk atau kurang. Soalnya kalau menurut saya itu pendidikan itu sangatlah penting. Kok bisa penting? Soalnya dari pendidikan tersebut kita bisa menghasilkan pengetahuan, kemampuan, dan juga pengalaman teman-teman. Tanpa adanya tiga ini kita tidak bisa menjalani hidup, apalagi kita sukses teman-teman. Nah, jadi dari kemauan ini kita bisa menjadi orang sukses dengan cara kita harus giat menekuni apa yang kita mau, apa yang kita hobikan, apa yang kita inginkan, sampai keinginan tersebut menjadi sukses. Nah, jadi intinya sukses itu adalah mencapai target kita hingga kita berhasil mendapatkannya, gitu teman-teman. Kemudian pengetahuan. Tanpa pengetahuan kalian akan menjadi orang-orang kan misalnya sukses. Misalkan kita sudah sukses mencapai target kita, kemudian kita dapat wawancara gitu teman-teman, kemudian pengetahuan kita kurang, maka kita itu akan merusak image kita dan reputasi kita. Nah, kemudian ada beberapa orang yang meninggi-ninggikan pendidikan tersebut teman-teman. Misal setelah lulus SD kamu harus sekolah di sini, kamu harus sekolah di situ, kamu harus sekolah di SMA ini, kamu harus kuliah di sini. Nah, itu ciri-ciri orang yang meninggi-ninggikan pendidikan. Nah, ada pendiri ruang guru. Pendiri ruang guru adalah orang nomor 1 di UI teman-teman. Nah, kemudian setelah lulus dia melamar kerja menjadi guru di berbagai sekolah. Itu ada beberapa ada sekolahnya yang tidak menerima dia, yang dengan alasan yang over lah, dengan alasan yang takut nggak menekuni lah. Nah, jadi intinya adalah bukan sih, saya mau menyimpulkan bahwa ijazah itu tidak berpengaruh, tapi ijazah juga berpengaruh teman-teman. Nah, disitulah saya bingung tentang seberapa pentingnya ijazah sih, dan apa tujuan kita mendapatkan ijazah tersebut. Nah, jadi
eh, jadi intinya gini aja. Berarti ijazah bukanlah tolak ukur kemampuan seseorang untuk mendapat. Nah, bukanlah tolak ukur untuk kemampuan seseorang, teman-teman. Karena kemampuan seseorang itu dinilai dari dirinya sendiri, semampu apakah dirinya tersebut berbuat sesuatu. Nah, jika kita mempunyai ijazah yang tinggi, tetapi banyak orang meragukan kita tanpa adanya hasil yang nyata, itu akan diragukan oleh seseorang. Nah, jadi intinya berkaryalah sebanyak mungkin hingga karyamu dikenal banyak orang, maka disitulah kesuksesan akan datang. Nah, contoh lagi teman-teman, ada seniman pelukis handal dari Jember. Dia itu lulusnya SMP teman-teman, tapi sekarang bisa mempunyai bisnis jual frame, jual lukisan, dan bisa dibilang sukses dengan kehidupannya sekarang teman-teman. Jadi hanya dengan lulus SMP aja dia bisa sukses, dia bisa membangun rumah yang besar, dia bisa mendirikan sebuah ruko-ruko, toko, dan juga bisnis-bisnis lainnya teman-teman. Nah, jadinya itu semua tergantung dari kemauan kita sendiri. Jika kita mempunyai hobi, otomatis kita akan menyukai hobi kita tersebut kan. Nah, jadi setelah hobi tersebut kita tekuni, disitulah kita akan mendapatkan kesuksesan teman-teman. Contohnya, jangan sia-siakan hobi kalian teman-teman. Jadi hobi kalian itu bisa menjadi cuan bagi kalian dengan cara tekuni terus hingga ada orang yang mengakui kita. Kemudian hasil yang nyata itu juga sangat berpengaruh teman-teman. Jadinya dia ikut beberapa pameran, kemudian dia juga menjual lukisannya, dia bisa sukses hingga sekarang teman-teman. Jadi sekali lagi saya ingatkan, ijazah bukanlah tolak ukur bagi kemampuan kalian teman-teman. Kemudian peringkat juga, ranking itu kan hanya sebuah urutan saja di dalam rapot, dan itu tidak berpengaruh saat kalian mencari kerja teman-teman. Jadi intinya tekuni hobi kalian, konsisten, apa yang kalian tuju itulah yang kalian hadapi untuk sekarang. Oke, mungkin cukup sekian untuk podcast kali ini tentang pendidikan mungkin ya. Ya, mungkin cukup seperti itulah konten kali ini. Semoga bisa menghibur, bermanfaat, dan mengevaluasi kalian. Oke, cukup sekian podcast kali ini. Karena di sini saya sudah kedatangan pesanan saya di kafe remang-remang ini. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.